Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini sampai ayat keberapa? Ayat keberapa hari ini? 9. Kemarin 9 udah belum? Kemarin 8. Udah ya, 9 udah ya. 8 dan 9 kemarin. Sekarang 10 ya. Ayat ke-10. Iya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yaqdibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Lalu Allah menambah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Makanya kalau orang suka banyak dusta itu punya penyakit, bukan penyakit jasmani ya. Penyakit hati. Iya, penyakit hati iya. As-Su'udi meriwayatkan dari Abu Malik dan Abu Saleh. Keduanya meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Murrah al-Duanya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit itu berupa keraguan ya. Penyakit berupa keraguan. Makanya di ayat keduanya Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itu kitab ditunjuk sama Allah tuh. Itu kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan. Maka penyakit orang kalau sudah ragu-ragu ya, ragu-ragu dia akan celaka. Enggak yakin. Iya, dia enggak yakin. Dia enggak yakin. Kalau ditanya, "Kamu yakin enggak sama Allah?" Kira-kira ditanya begitu, "Kamu yakin enggak sama Rasulullah?" Enggak yakin di ini rezeki gitu ya. Iya, padahal Allah sudah jamin. Rasulullah sudah sampaikan. Rasulullah sudah berikan contohnya. Para sahabatnya sudah memberikan contoh
Bahkan ulama-ulama sudah memberikan contoh. Ya. Nggak ada keraguan. Ya. Kenapa sih orang itu di dalam hatinya ada keraguan, ada penyakit gitu? Kenapa? Karena sering dusta, sering bohong. Bercanda aja kudu bohong, gitu kan? Bercanda aja kudu bohong. Padahal dia nggak menghasilkan uang. Gitu. Yang menghasilkan uang aja bohong. Terus yang nggak menghasilkan uang bohong, waduh, ini lebih parah ini ya. Jadi penyakit di dalam agamanya. Jadi ragu-ragu sampai kayak gini nih, ada orang kayak gini. Ada orang dengan agamanya sendiri takut, dengan agamanya sendiri takut. Apalagi sekarang orang-orang kafir itu sudah menisbatkan kalau ada orang yang berpakaian jubah, berjenggot, hafal Quran, terindikasi Teroris. waduh, sehingga orang takut. Pakai pakaian yang kalau perempuan itu Sadar. bercadar, orang takut. Kenapa? Ditakut-takutin sama siapa? Iblis laknatullah. Kalau yang pakai pakaiannya telanjang, dia nggak takut. Orang Islamnya sendiri dia takut dengan agamanya, dia ragu dengan agamanya, gitu, nggak yakin. Maka ditambah oleh Allah penyakitnya, fazadahumullahu maradha. Lalu Allah menambah penyakitnya, yakni Allah menambah keraguannya, semakin ragu-ragu dia terhadap agamanya, nggak meyakini, semakin ragu. Surat At-Taubah ayat 124 dan 125. Iya, silakan dibaca. Ya, gantian bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ma unzilat suratun wa minhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana wa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu fahum kafirun. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Matinya dalam keadaan kafir. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan satu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Kan di surat Al-Anfal juga begitu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya.
Maka kalau mau bertambah imannya, dengerin ayat-ayat Allah, pelajari, tadaburi, perhatikan, maka dia akan bertambah imannya. Gitu. Kalau orang-orang munafik enggak, emang tambah imannya kalau ngaji gitu. Kalau dibacakan ayat-ayatnya tambah gitu. Dulu orang-orang munafik setiap turun ayat itu dia tambah keraguan. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadahum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit batin ya. Penyakitnya batin. Seperti kekafiran, kemunafikan, keraguan-raguan, itu penyakit batin itu ya. Penyakit batin. Maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada. Jadi sudah ada keraguan-raguan, ada lagi penyakit. Dibacain ayat, kudu tambah marah dia, ya. Tambah marah. Gitu. Kalau orang-orang kafir Quraisy itu kalau ngedengar ayat dulu takjub. Ayatnya begini. Dia mau belajari. Gitu. Akhirnya banyak orang-orang kafir Quraisy masuk Islam. Tapi kalau orang munafik kalau dibacakan ayat, udahlah nggak usah dalil-dalil katanya gitu. Ya, susah kalau udah hidup nggak pakai dalil, hidup nggak pakai petunjuk dari Allah dan Rasulnya, sudah kacau hidupnya. Nggak butuh dalil, ya kan? Hidupnya nggak butuh dalil, bagaimana itu, ya kan? Sementara kita hidup mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ada dalilnya. Kalau bangun tidur kata Nabi suruh baca apa? Baca doa. Gitu. Masuk toilet suruh baca doa. Masuk rumah suruh baca doa. Keluar rumah suruh baca doa. Sampai pakai sendal saja suruh pakai yang kanan dulu. Pakai sepatu saja disunnahkan kanan. Terus duduk, enggak berdiri. Pakainya sambil duduk. Iya, coba sampai begitunya. Dalilnya tuh komplit. Islam itu mencakup semuanya. Gitu. Bersin aja doa dulu. Bersin aja ada doanya, ya kan? Gitu. Bersin aku. Maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Matinya dalam keadaan kafir. Betul, ini orang muslim ya, orang Islam ya. Ya ini yang ada yang penyakit dia dalam hatinya, orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Ya. Seperti kekafiran, menutupi kebenaran. Kekafiran itu kan menutupi kebenaran. Ya. Di surat As-Saff yuriduna liyutfi'u nurahum bi afwahihim. Ya. Wallahu mutimmu apa? Wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Ya, itu di surat As-Saff. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, menutupi kebenaran. Tetapi Allah akan menyempurnakan kebenaran itu, menyempurnakannya cahaya. Makanya Al-Quran itu disebut An-Nur, cahaya, gitu ya. Di 126-nya tuh ya. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa la hum yadzakkarun. Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun? Ada ujiannya juga orang munafik ya. Sekali atau dua kali setahun. Namun mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran dari ujian itu. Beda dengan orang-orang yang beriman. Kalau semakin diuji semakin beriman. Gitu. Kalau orang munafik enggak, dikasih setahun sekali sampai dua kali saja ujiannya. Dia bukannya bertobat dan tidak mengambil pelajaran. Itu orang-orang munafik. Ya. Kenapa? Di dalam hatinya ada penyakit. Ditambahnya keburukan
di samping keburukan yang telah ada, dan ditambahkan kesesatan di samping kesesatan yang telah ada. Jadi kalau orang sudah buruk, ditambah lagi keburukan yang sudah ada, dan kalau dia sesat, ditambahlah kesesatannya. Ya. Jazau min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ya. Surat ke-47 ya, ayatnya 17. Kalau orang yang di hatinya ada penyakit keraguan, ditambah keraguan. Kalau di dalam hatinya ada keburukan, ditambah keburukan. Ya. Kalau di hatinya ada kesesatan, ditambah kesesatan. Kalau orang beriman, dia mendapatkan petunjuk, maka Allah menambah petunjuk kepada mereka. Ya. Lihat ayatnya deh, di surat Muhammad ya, surat 47 ayat 17 ya. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina tadaw jadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, kalau orang sudah mendapatkan petunjuk nih ya, orang yang mendapatkan petunjuk, maka Allah menambah petunjuk kepada mereka. Ya. Sedikit-sedikit dia tambah tuh ibadahnya ya. Allah tambahkan petunjuknya. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada keraguan. Maka yakin saja sedikit ditambah sama Allah. Kan awalnya sedikit dulu, baru ada penambahan. Gitu. Kalau nggak yakin ya susah. Gitu. Apalagi kalau sudah menolak gitu, menolak firman-firman Allah, menolak hadis-hadis sahih dari Rasulullah, gitu. Menolak contoh-contohnya sahabat-sahabat Nabi, ya. Maka orang itu ditambahkan juga penyakitnya. Tapi kalau orang yang sudah mendapatkan petunjuk, maka Allah tambahkan petunjuknya. Dan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk, maka Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaan. Tadinya dia beriman, kemudian dia bertakwa. Kan ayatnya gitu, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lahu furqanan. Itu di surat berapa ya? Di surat 8 ya. Coba lihat deh. Ditambah oleh Allah. Tadinya dia beriman jadi bertakwa. Tandanya orang yang ditambahkan keimanannya, ditambahkan petunjuknya oleh Allah. Di surat 8 ayat 29. Coba lihat. Udah ketemu? Ya, silakan baca Ustaz. Gantian Ustaz suruh baca tuh. Suaranya agak keras sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana,
jika kamu bertakwa kepada Allah. Jadi kalau sudah beriman, jika bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Dia akan memberikan kemampuan kepada kita untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Tandanya gini, kalau orang itu tahu kebenaran, itu tandanya furqan itu, dia itu tahu kebenaran, maka dia ikutin. Gitu. Dia ikutin. Kalau dia tahu itu kebatilan, dia tinggalkan. Itu tandanya dia sudah mendapatkan furqan. Ada juga orang tahu ini kebenaran, tapi dia nggak ikutin. Ada juga orang tahu ini kebaikan, tinggalin. Kebatilan, tapi dia nggak mau tinggalin. Kalau ditanya, kau kenapa itu main judi? Itu kan maksiat dia. Tahu nggak kalau judi itu dosa? Tahu. Nah itu dia nggak dapat furqan. Nggak dapat furqan. Kau tahu itu orang sholat berjamaah itu baik? Iya, tapi dia nggak mau ikutin. Dia belum dapat furqan itu. Ya. Tandanya orang yang mendapatkan furqan ketika dia melihat kebenaran dia ikuti. Dia melihat kebatilan dia tinggalkan. Itu tandanya. Sehingga orang itu beriman dan bertakwa. Diberi kemampuan oleh Allah. Dan menghapus segala kesalahanmu. Keuntungannya ketika kita beriman kemudian bertakwa dengan tanda-tanda diberikan kemampuan membedakan yang hak dan yang batil, maka Allah ampuni, Allah menghapuskan kesalahanmu. Kalau sudah dihapuskan kesalahannya enak nggak? Enak. Kan kita masalahnya banyak. Tiap hari punya kesalahan ya. Dan mengampuni dosa-dosamu. Sudah dihapus kesalahannya, diampuni dosa. Allah memiliki karunia yang besar. Jadi tandanya tuh. Makanya kalau sudah dengar ayat, tambah keimanannya, tambah keyakinannya. Sedikit aja yakin dulu sedikit, yakin gitu sama Allah. Gitu. Ini enggak, dibully sedikit takut dia. Orang semakin dibully banyak itu semakin bagus itu, ya kan? Nabi itu dibulinya nggak kira-kira, betul nggak? Bukan hanya dibully Nabi itu, diperangi Nabi itu. Kita dibully aja takut, mau beriman sejak kapan ada orang dibully takut? Dia takut, jadi beriman. Apalagi bertakwa, gitu. Nggak usah takut. Ya. Takutnya hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa mematikan kita, yang bisa mencabut nyawa kita, yang bisa stopnya rezeki itu Allah. Gitu. Yang bisa nyetop itu cuma Allah. Orang nggak bisa. Makanya kita kalau habis sholat kita doa tuh ya. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dibaca tapi nggak yakin, susah itu kan. Kalau Allah sudah melarang, nggak ada yang bisa yang orang yang memberikan. Dan kalau Allah sudah memberi, nggak ada orang yang bisa melarang. Itu keyakinan ya. Agama itu keyakinan. Jadi kalau nggak yakin dengan agamanya repot. Orang pakai jilbab malu, ya kan? Ada istri ustadz nggak pakai jilbab kan lucu jadinya. Celana pendek. Repot itu yang kayak begitu ya. Kemudian orang yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui identitas sebagian kaum munafik, mereka berdasar hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an tentang penyebutan nama 14 orang munafik dalam peperangan Tabuk yang berencana membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kegelapan malam di sebuah bukit di sana. Mereka berencana mengejutkan unta Nabi agar beliau jatuh. Lalu Allah mewahyukan kepada beliau tentang rencana tersebut dan Hudzaifah mengetahui peristiwa itu. Adapun selain ke-14 orang itu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman,
Itu di surat At-Taubah ayat 101 ya. Coba lihat dulu. Surat At-Taubah ayat 101 ya. Ada 14 orang munafik itu yang ingin mencelakai Nabi. Banyak gak? Banyak. Kita berapa orang yang mau mencelakai kita? Hah? Berapa orang? Nggak ada. Nggak ada. Siapa yang mencelakai kita? Ya surat 9 ya. 9. Ayat 101. Silakan dibaca. 101. Dan di antara orang-orang Arab Baduy yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Dan di antara orang-orang Arab Baduy yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik. Orang kampung itu, orang Arab Baduy itu, orang kampung. Jadi di kampung juga ada orang munafik nggak? Ada. Ya, namanya orang Baduy. Dan di antara orang-orang Arab Baduy yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik. Wa min ahlil madinati maraddu 'alan nifaq. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Ada juga orang-orang munafik. La ta'lamuhum. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka. Rasulullah tidak mengetahui mereka. Nahnu na'lamuhum, tetapi kami mengetahuinya. Sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Jadi kemunafikannya keterlaluan. Kenapa sih? Karena ditambahkan oleh Allah penyakit hati. Namanya orang munafik pasti keterlaluan. Nabi saja ingin celakakan. Kelompok apa itu Baduy itu dulu memang udah banyak gitu ya. Iya, orang-orang kampung itu, orang-orang pedalaman. Dan keterlaluan, orang-orang munafik itu keterlaluan. Ingin mencelakakan Rasulullah. Di sini kan ada apa? Akan kami siksa 2 kali. Nah, itu maksudnya siksa 2 kali itu masih di dunianya atau Dia akan mendapatkan di dunianya juga, di akhiratnya juga. Oh, 2 kali itu 2 kali di akhirat. Di dunianya saja disiksa oleh Allah, ditambah jiwanya sempit, bawaannya hasad, iri, dengki. Oh itu tuh. Itu udah tersiksa itu ya. Oh, kira-kira tersiksa nggak sih hidupnya? Kalau ada orang nih, ada orang dibilangin, ya nah itulah. Pak Sugeng beli mobil baru ntar Pajero. Amin gitu dong. Amin ya Allah. Beli mobil baru tuh Pajero. Terus tetangganya sebelah itu Pusing. sombong. Baru punya Pajero aja sombong. Dia tersiksa nggak sih sebenarnya? Tersiksa. Kalau yang orang beriman enggak. Pak Sugeng mobil baru ya? Iya Pak Ustadz katanya gitu. Alhamdulillah. Ayo Pak Ustadz naik. Naik kita. Kemana Pak Sugeng? Abu Nawas kata ke puncak. Kan nikmat. Ini enggak. Iri itu.
itu sempit jiwanya. Gitu, sempit jiwanya. Orang punya sesuatu dia nggak senang. Udah disiksa itu juga. Disiksa. Dan kalau ada orang celaka dia senang. Ada orang celaka jatuh, diketawain dia, mampus lu katanya gitu. Ini orang yang penyakit, di dalam hatinya ada penyakit. Gitu. Kalau udah penyakit hati, mata nggak benar, telinga bisa kopok. Apa itu kopok? Congek. Congek. Iya, itu dia, nggak bisa dibilangin. Gitu. Nggak bisa dibilangin. Ya. Jadi kalau ngomong aja salah melulu. Kalau ngomong salah. Surat 33 ayat 60 dan 61. Al-Ahzab Ayat 60 61. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Sungguh jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, wal murjifuna fil Madinah, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu. Niscaya kami perintahkan kau untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebentar. Makanya orang-orang munafik itu terusir dari Madinah. Termasuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Terusir dengan sendirinya tanpa diusir oleh Nabi. Maka kalau ada orang beriman, satu komplek itu lebih banyak orang beriman, itu orang munafiknya dengan sendiri kabur, itu pindah dia. Nggak betah dia. Nggak betah. Kelenyang-kelenyung, apa sih kelenyang-kelenyung? Kelenyang-kelenyun gitu ya. Pelengas, pelongos aja sendirian dia. Enggak ada temennya. Gitu. Enggak ada temennya, gitu. Apa namanya? Bahasanya jangan bahasa Jawa dong. Saya enggak ngerti. Tidak ngintip. Oh, ngintip-ngintip ya. Jadi sungguh jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu, nggak berhenti menyakiti Rasul. Begitu juga kita, orang munafik itu nggak pernah berhenti menyakiti kita, nggak pernah. Terus dia akan menyakiti. Ya. Senang dia marah, kita celaka dia senang. Niscaya kami perintahkan kau untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebentar. Gitu. Jadi kalau dia punya tetangga orang munafik, lama-lama juga dia pindah, gitu ya. Mal'unin. Oh, dalam keadaan terlaknat. Orang munafik itu dilaknat oleh Allah. Mal'unin. Aina ma tuqifu ukhilu wa qutilu taqtila. Di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun. Jadi nggak ada ampunnya, diampuni sama Allah. Ya. Akan ditangkap. Maka orang-orang munafik sejak adanya hijrah Nabi ya. Jadi orang munafik itu sudah dimulai ketika ada Rasulullah di Madinah. Ayat ini menunjukkan bahwa beliau tidak mengetahui mereka dan tidak mengetahui identitas mereka. Ya. Namun yang disebutkan kepada beliau hanyalah tentang sifat-sifat mereka, yang mana tanda-tanda tersebut bisa terlihat pada sebagian dari mereka. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Muhammad ayat 30 ya. Walau nasya'u la arainakahum fala'araftahum bisimahum wa la ta'rifannahum fi lahnil qaul. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka.
Jadi kita mengenal orang munafik itu dari tanda-tandanya gitu ya. Punya tanda. Kalau ada orang yang tandanya di sini hitam disebut apa namanya? Tompel. Nah iya itu tanda itu tompel gitu. Bukan berarti orang tompel orang munafik, bukan, itu tanda saja. Ya. Tandanya kan kalau di hadis Nabi ada 3, ya kan? Di Al-Qur'an mah banyak tandanya, ya. Jadi kalau tandanya itu sudah nempel semua, wah, itu tanda orang munafik. Maka jangan sampai tanda-tanda kemunafikan itu terdapat pada diri kita. Yang gampang dulu yang 3 tuh. Ayatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong dia dusta. Jadi jangan dusta. Sekalipun bercanda nggak boleh dusta. Jangan sampai dusta gitu. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji dia ingkar. Wa idza tu'mina khana. Kalau dia diberi kepercayaan dia khianat. Ya. Itu yang dari hadis Nabi. Itu hadis Nabi itu. 3 tanda itu ada sama kita. Waduh. Repot itu ya kan. Makanya kita harus menjaga diri. Jangan sampai dusta, kalau janji jangan sampai ingkar, kalau diberi amanah dia jangan khianat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah dari sifat-sifat kemunafikan, sehingga Allah kuatkan kita imannya dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kita berharap juga keluarga kita berharap kepada Allah akan rahmatnya, sehingga kita berharap Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.